selamat pagi. Hari ini saya di Makassar, di office BGI Makassar, mau meeting bagaimana caranya kita untuk bangkit, ya. 5 cara untuk bangkit dari kejatuhan bisnis. Ayo, meetingnya langsung di lantai 3, ya. Sip. Sifat ya. Semua sepegang kepala, sepegang pundak, sepegang lutut, sepegang kepala, sepegang pundak, sepegang lutut, sepegang kepala. Belum ada yang pindah kepala di lutut kan? Oke, semua sepegang telinga, semua sepegang pundak, sepegang lutut. Belum ada pundak lututnya pindah di pundak kan? Oke, semua sepegang kepala. Belum ada kepalanya pindah lagi. Oke ya, kesini jus kita mau senam positif, raih yang positif, raih yang positif. Bisa. Raih yang positif, raih yang positif. Masukkan dalam kuping, kunci rapat-rapat, senggol yang negatif, tendang nyo-nyo. Sebelah sini belum dapat ininya, belum videonya. Kalau nanti ditambah, orang di kantormu cuma sedikit. Oke, ya, ulangin. Raih yang positif, masukkan dalam kuping, kunci rapat-rapat. Gimana kunci rapat-rapat begini? Kalian tak fokus. Ulangin. Raih yang positif, masukkan dalam kuping, kunci rapat-rapat, senggol yang negatif. Siapkan. Tandang jauh-jauh. Depi cantik. Nggak usah, saya tulis saja. Saya juga punya tulisan cantik kok. Baik yang cantik. Apa ini? Pak Baim ini dia S2-nya lulusan dari UGM Yogyakarta, teman-teman. Nggak tahu apa dia cari di sini sama saya. Pasti ada cari kan? Ada. Ada. Oke, bisa oke? 5 cara untuk kita bisa bangkit. Nah, ini yang lagi jatuh ini. 5 cara untuk kita bangkit, untuk bisa bangkit. Apa yang pertama? Berpikir positif. Betul. Yang pertama selalu berpikir positif. Ya, orang-orang yang mau bangkit adalah orang-orang yang bisa menjaga pikirannya, teman-teman. Kalau kalian nggak bisa jaga pikiran kalian ketika kalian mengalami kejatuhan, ada yang kemarin tanya sama saya, begini, kenapa kamu nggak disiplin? Saya jarang berprestasi. Loh, kalau you jarang berprestasi, kamu nggak disiplin, you makin terpuruk. Karena pikiranmu yang negatif sebenarnya. Banyak orang yang tidak bisa jaga pikirannya, makanya sulit sekali dia dapatkan ini. Coba contoh kayak Pak Ridwan sini. Apa yang sering terjadi? Pikiran betul? Pikiran negatif. Coba kalau dia bawa pikirannya ke positif. Ini mudah kok hari ini, saya pasti rebel hari ini, saya pasti prestasi hari ini. Setiap penolakan yang kita lihat, oh ini penolakan mudah kok, selalu pikirannya mudah. Selalu berpikir bisa, itu akan dapatkan bisa. Karena ingat teman-teman, pikiran ini sangat menentukan keberhasilan kita. Biar kita punya pendidikan bagus, kalau pikiran kita negatif terus, kita tidak akan pernah berkembang, tidak pernah bisa maju. Ini yang pertama yang harus kalian pikir, jaga pikiran kalian. Pikiran ini hal-hal yang positif saja. Apa? Saya pasti bisa, saya pasti bangkit, saya pasti apa? Sukses. Hari ini kita lihat dari gol kecil kita dulu lah. Apa gol hari ini? Apa gol Bapak hari ini? Gol dia hari ini adalah prestasi. Ridwan. Dia bisa jaga nggak pikirannya? Ini udah punya gol loh.
Kalau kesulitan yang ada di pikirannya, bisa capai goal nggak? Tidak bisa capai, kawan-kawan. Pasti dia akan semakin sulit. Semakin sulit, kok saya semakin sulit aja ya? Kok saya semakin susah aja, betul ya? Apa perbedaan ketika Bapak ketika Bapak rendebel dengan Bapak yang tidak berprestasi? Apa perbedaannya? Pikiran. Yang pertama pikiran atau malas? Tidak, dia nggak malas, dia bekerja kok. Pikiran, makanya pikiran yang sulit ini akan membuat kita jadi sulit, kawan-kawan. Hati-hati, jaga pikiran kalian. Karena pikiran kalian akan jadi doa kalian. Coba aja, kok susah ya? Susah. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ini belum terucap loh, baru di pikiran saya. Itu akan menimbulkan kesulitan kalian untuk bangkit. Ya, Jos? Oke, habis ini hapus beriduan, ya. Yang kedua, cara untuk bangkit yang kedua. Berpikir mudah. Selalu berpikirmu mudah. Selalu berpikir mudah. Jangan kita bebani pikiran kita yang belum tentu terjadi. Hari ini kan banyak orang yang seujon, Pak. Seujonnya gimana? Kayaknya hari ini saya zero. Kok bisa ya? Kok kayak belum apa-apa hari ini saya zero. Belum apa-apa, dia berpikirnya sulit sekali dengan hidup dia. Ya, kalau dia datang ke kantor, hadir ke kantor, dia punya solusi untuk hidup dia. Namun selalu berpikir sulit. Ya, sulit. Aduh, saya gimana lagi? Aduh, bahaya ini. Babi ini dan itu, betul? Bahaya. Coba, tanya saya Maria, apa yang membuat dia belum bangkit sampai hari ini? Pikirannya, kesulitan yang ada di pikiran dia yang membuat dia belum bangkit sampai hari ini. Padahal kalau Ibu Maria, Pak, ini semua ya, ini kan tinggal mengulangi aja, kawan-kawan. Tinggal mengulangi aja apa yang pernah kita lakukan bagus. Saya gambarkan ini. Saya paku di tembok, tok. Habis itu saya cabut. Nah, habis itu saya kasih masuk lagi di lubang yang sama, saya pukul. Mana lebih mudah masuk? Di awal saya mulai memaku atau setelah saya cabut dan saya masukkan ulang? Sekarang tanya dalam diri kita, pernah rendebel nggak? Kalau nggak pernah rendebel, nggak mungkin jadi konsultan. Pernah berprestasi nggak? Semuanya di dalam ruangan ini adalah orang-orang yang pernah berprestasi. Kalau nggak berprestasi, nggak mungkin ada dalam ruangan ini, kawan-kawan. Nah, sekarang apa yang kita lakukan ketika kita berprestasi? Apa pikiran kita sulit atau pikiran kita mudah? Pikiran kita positif? Positif, tidak negatif. Positif dengan teritori. Sekarang yang terjadi kan negatif itu. Ya, oke, itu yang kedua. Yang ketiga, selalu bersemangat. Selalu bersemangat. Kalau mau bangkit, 5 cara untuk bangkit. Yang ketiga adalah bersemangat. Kita bisa lihat, kawan-kawan, orang yang bangkit itu adalah orang-orang yang punya gairah dan semangat yang berbeda. Orang yang berhasil, tidak ada lemah, letih, dan lesu, kawan-kawan, nggak ada. Dapat member di mana? Saya sudah keliling saya sudah keliling Asia, sudah keliling Eropa saya belum pernah ketemu orang yang berhasil hidup. Mereka bergairah semua, nggak ada lemah, letih, dan lesu. Nggak ada. Mereka betul-betul semangat, greget mereka. Nah, yang jadi masalah kita hari ini, kenapa kita sulit sekali untuk bangkit? Karena gairah kita nggak ada. Greget kita melakukan aktivitas kita nggak ada. Kita seperti orang gugur kewajiban. Bagaimana kalau kita seperti orang gugur kewajiban? Coba Purina melakukan seperti asal-asalan. Betul? Melakukan, coba Damar, melakukan seperti asal-asalan. Ngekor-ngekoran. Yang penting saya ditahu sama Pak Wayan, hari ini ketemu 60 orang.
Walaupun ditulisnya di masjid atau di musola, contoh. Loh iya. Loh, banyak orang yang melakukan pelatihan training yang membohongi dirinya sendiri. Ditugaskan ketemu 60 orang, dia cuma ketemu 30 orang, dia tulis 60 orang. Yang dia bohongi siapa? Urusan sukses bukan sama saya hari ini. Sudah sama sang pencipta, kawan-kawan. Saya ini cuma jembatannya aja. Nah, kalau kamu bohong dengan Tuhanmu. Baru kecil gini aja kamu udah suka bohong. Dicinta, gimana nanti kalau dia berhasil? Dia korupsi uang perusahaan. Ya. Ada orang-orang yang nomor 3 ini orang-orang greget dan orang-orang semangat. Coba tanya diri kalian. Apa yang membuat Arik, kalau ini Arik sulit sekali berprestasi? Pikiran. Dengan greget, semangat? Iya. Dia seperti orang datang gugur kewajiban. Gregetnya nggak ada, semangatnya, desire-nya ini. Kalau orang yang bersemangat berbeda, aktivitasnya, jalannya berbeda, tatap matanya berbeda. Berbeda dia dengan aktivitasnya, dia bergairah. Ibu apa kabar? Enggak, saya ini. Enggak, Bu, ini kan contoh aja buat ibu. Kebetulan saya lagi training. Bayangin kalau kalian tidak bergairah. Permisi Bu. Enggak ya. Yuk. Betul Pak Sardi? Kalian akan lebih banyak dapat penolakan ketimbang kalian diterima. Ketika aktivitas kalian tidak dilakukan dengan gairah, dengan greget yang luar biasa. Coba tanya. Nah, betul? Betul nggak? Tak ada gairah. Betul? Siapa lagi? Betul tidak? Itu yang membuat kita sulit sekali untuk bangkit, kawan-kawan. Karena kita sendiri yang tidak bergairah gitu loh. Dengan aktivitas ditolak, penolakan baru 5 kali aja, 10 kali ditolak, udah kayak kita sudah mau kayak semaput kita ini. Udah aduh, kayaknya kok sama dengan kemarin. Kembali lagi pikiran yang salah. Poin kedua lagi, pikiran yang mudah jadi sulit. Enggak, sudah temannya. Wah, negatif lagi. Negatif dengan planning kerja lagi. Betul Putri? Betul enggak? Betul next jemaah siapa? Melni, betul? Ya. Tidak melakukan dengan greget dan gairah. Coba bayangin cantik-cantik, ganteng-ganteng kayak kalian, tidak berprestasi, kayak Profesor Baim coba nggak berprestasi, kan ada yang lucu, ada yang salah dengan bisnis kita ini. Tapi ketika kita tanya, sudah melakukan belum? Oh iya, saya seperti orang gugur kewajiban. Ya, terus? Oke. Poin keempat untuk kita bangkit. Selalu optimis atau yakin. Jadi orang-orang yang mau berhasil adalah orang-orang yang optimis, bukan yang pesimis. Orang yang pesimis dijamin orang itu pasti gagal. Pasti 100% gagal. Karena segala sesuatu aktivitas dia didasari ketidakyakinan dia. Jangan sampai yang kita takutkan ibadahnya pun tidak yakin. Loh iya, kita ini bekerja ini kan sama dengan beribadah, kawan-kawan. Kalau nggak yakin nggak mungkin jalanin. Kalau nggak yakin, kalau contoh nih kayak kamu sholatnya pasti lah di gereja apa gitu, betul? Kenapa? Karena yakin dengan Tuhan. Sama dengan orang berproses, orang berjuang. Kalau nggak yakin ada sukses di depan dia, mungkin nggak akan dia jalani. Karena keyakinan inilah yang akan membuat kita sampai dengan tujuan kita, kawan-kawan. Ya, jaga keyakinan kalian. Nah, pertanyaan saya dengan kalian, di tempat ini ada kesempatan dan peluang nggak, Pak Sandro? Ada. Peluangnya apa? Peluangnya apa? Peluang apa ada di perusahaan ini? Oke? Peluang untuk kalian punya bisnis. Ada 3 tahapan sertifikat yang kalian dapatkan pelatihan di kantor ini. Tahapan pertama itu leadership program namanya. Itu diberikan oleh siapa? Oleh perusahaan ini, oleh BGI.
tapi dicetak juga oleh CDSI yang keluarin. Sertifikat kedua adalah sertifikat manajerial, diberikan oleh investor, oleh CDSI. Nah, sertifikat yang ketiga bukan perusahaan lagi kawan-kawan. Ini udah pengakuan negara dengan kalian. Inilah yang kita dapatkan yang ketiga ini, di mana kalian mendapatkan pengakuan dari negara itu melalui keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berupa apa? Akta pendirian perusahaan, NPWP kalian, NIP kalian, dan kelengkapan untuk usaha kalian. Itu bukan perusahaan yang legal kali itu. Negara Pak yang akui. Kalian sudah tidak mikirin modal lagi. Apa yang membuat kalian tidak optimis dan tidak yakin? Gitu. Ya, just. Oke, yang kelima. Tidak berputus asa. Orang-orang yang mau berhasil adalah orang-orang yang tidak mudah putus asa. Sekarang ya teman-teman, banyak orang di luar sana, ya, kenapa dia sulit sekali dia berhasil? Karena putus asa. Bayangkan aja dulu kita bicara tentang ini. Siapa penemu lampu? Hah? Siapa? Siapa namanya? Thomas Alva Edison. Berapa kali dia gagal? Baik. Berapa kali Thomas Alva Edison gagal? Berapa? 5 kali? 1000 kali? Thomas dibilang gila dulu ketika laboratorium dia kebakaran dan api menyala besar. Wow, alangkah indahnya dunia ini. Andai saja seterang ini, tapi bukan gara-gara api kebakaran, tapi gara-gara bola melak. 10.000 kali kegagalan. Kalau andai aja dia si Thomas Alva Edison dulu putus asa, saya jamin hari ini Pak, kita masih pakai lentera semua. Betul? Ya, ingat kawan-kawan, tidak ada kegagalan yang abadi. Yang ada itu proses. 10 kali gagal, 11 panjang. Pahamin betul-betul itu. Ya, orang-orang yang mau berhasil adalah orang-orang yang tidak mudah putus asa. Hari ini baru ditolak 5 orang, Angel udah hilang sikap. Kita lihat cerita dari penemu ayam KFC, coba lihat. Berapa kali kegagalan coba? Berapa kali kegagalan si kolonisalis? Berapa kali? 1009 kali penolakan. 1009 kali penolakan kawan-kawan. Setiap hari dia tawarkan resep masakan dia. Di restoran satu ditolak, besoknya lanjutkan lagi 1 sampai 1009 kali, hampir 3 tahun. Dari Amerika sampai di California. Oh iya, kita coba resep kamu. Kalau bagus, kita akan sebar di seluruh negara kita. Itu dulu. Tapi hari ini siapa yang tidak kenal KFC? Bukan KFC yang kentara kakinya, bukan. Kentucky Fried Chicken itu. Dia ada di seluruh negara hari ini. Luar biasa. Anda aja dulu LA dia Pak. Ketika ditolak 1009 kali, LA dia tidak mau mencoba yang ke 1010-nya. Sudah pasti kita tidak pernah tahu namanya KFC. Yes. Itulah contoh-contoh orang yang tidak mudah putus asa. Hari ini kalian pakai motor Honda, kalian pakai motor Suzuki, apalagi? Itu kan Yamaha, itu kan nama orang di Jepang. Suzuki, Honda, Yamaha itu nama orang. Cuma dulu berpikirnya berbeda mereka. Kasihan melihat kuda menarik ini. Bagaimana kalau ini pakai mesin? Wah, orang ketawa semua. Kamu udah gila. Tapi hari ini Honda dikenal di seluruh dunia, betul? Yes. Ya luar biasa lah ya, Jos. Gambaran orang-orang yang tidak berputus asa. Jangan sampai baru ketemu 10 orang kalian sudah berputus asa. Gimana mau maju kawan-kawan? Baru 10 orang. Baru 10 orang. Ya. Goal kita hari ini 60 orang. Untuk kita berprestasi hari ini. Ingat tujuan lapangan kawan-kawan.
Tujuan lapangan kalian adalah untuk berprestasi hari ini. Damar? Apa tujuan lapanganmu? Berprestasi. Bagaimana cara kamu untuk berprestasi? Caranya. Hari ini Damar punya goal untuk berprestasi hari ini. Goal itu kamu kerjakan dengan apa? Dengan 60 orang hari ini. Apalagi? Kamu harus bertanggung jawab dengan goalmu. Yang ketiga, kamu capai goalmu. Karena ini goal itu jangan cuma diucapkan di bibir, teman-teman. Goal itu direalisasikan. Betul-betul kan? Kalau di era saya training kawan-kawan. Wayan, kamu gol berapa hari ini? Saya gol hari ini master gol. Saya kalau nggak master gol, jangan membual. Tidak pernah membuat gol, tidak capai gol. Namanya gol, ada sasaran yang kita mau capai. Makanya kita kerjakan, kita perjuangkan, dan kita capai. Kan kita sudah buat golnya. Yang hari ini yang jadi masalah, orang membuat gol cuma golnya di bibir, tanpa ada tindakan dan action. Berapa gol? Oh, saya hari ini rendebel, Pak. Tapi pulang-pulang, ya di gudang rendebel. Tidak ada gitu, kawan-kawan. Kita belajar tentang komitmen gol-gol kecil kita sebelum kita dapatkan gol besar kita. Ya, terus? Nah, ini ada 5 cara untuk bisa bangkit, untuk kita bangkit, teman-teman. Yang pertama adalah selalu berpikir positif. Ingat, jaga pikiran kalian. Selalu berpikir mudah. Jauhkan kesulitan, apalagi ucapan kalian. Ya, pikirannya mudah, ucapannya mudah, hasilnya. Ingat, ini tanaman ini. Pikiran-pikiran ini adalah tanaman. Ucapan kita pun tanaman. Apa yang dipikir, apa diucap itu tanaman. Tidak mungkin saya tanam apel, panennya jangkrik, panennya padi. Mana mungkin. Nanam stroberi, panennya stroberi. Pasti gitu, betul? Makanya hati-hati, teman-teman. Pikiran kalian, ucapan kalian menentukan sekali masa depan kalian. Saya takut sekali berucap negatif, takut. Saya bilang ya, saya selalu berdoa. Pikiran saya selalu berdoanya enteng banget sama Tuhan. Tuhan, kasih saya rezeki dong, yang banyak, yang berlimpah. Tidak usah banyak, 1 miliar aja 1 bulan. Ini kan doa kok, nggak bayar kok. Jangankan orang lain. Saya punya mama saja ketawa dengan gol saya. Mama, doanya apa buat saya? Saya bilang gitu mama saya. Oh, memintakan kamu kesehatan, nak, dan rezeki. Berhenti minta rezeki sama saya yang sedikit, minta yang banyak, mak. Loh, maksudnya dia mintanya 1 miliar. Langsung ketawanya lebar sekali saya punya mama, karena saking gak yakinnya. Hah? Saking gak yakinnya, Pak. No problem, nggak usah khawatir. Loh, sekarang gini, masuk akal nggak? Menantang nggak itu gol? Itu gol, menantang. Realistis nggak? Mungkin untuk tahun ini tidak realistis, tapi di kehidupan saya itu pasti realistis, Pak. Oh, nggak mungkin ada orang punya penghasilan 1 miliar 1 bulan. Iya, buat kamu. Buat Lionel Messi cuma tutup mata menendang bola gini 1,7 miliar 1 hari. 1 hari. Ini cuma sebatas main bola loh, belum pengusaha-pengusaha kaya, Pak, di Indonesia, betul nggak? Tutup mata, belum. Gimana kalau Pak Yusuf kalah, Pak? Gimana kayak yang lain kan? Yes. Jangan takut, masa meminta sama Tuhan kita maha kaya, kita ragu dan khawatir. Apa Bapak bilang nggak masuk akal? Ya memang nggak masuk akal, tapi kan saya sudah meminta. Nanti kalau saya nggak minta, nanti saya marah-marah. Ada orang begini, aduh Tuhan ini nggak adil sama saya. Dia bilang Tuhannya nggak adil. Kenapa? Kok saya nggak bagus ya di sana bagus? Ya di sana mintanya masih banyak. Kita mungkin nggak minta. Rezeki kita ini kan yang nentuin kita ini. Sekarang saya pergi ke pantai, saya mau ngambil air laut. Pak Yuda bawa aqua gelas, Rian bawa botol, saya bawa galon. Yang mana banyak dapat? Galon. Jawabannya udah tahu, Pak. Tergantung wadahnya, tergantung pikiran kita. Ya, Jos? Yang berikutnya selalu bersemangat, bergairah, ya, greget ya kalian dengan aktivitas kalian, selalu optimis.
tidak mudah putus asa. 5 ini cara untuk kita pakai, praktekkan. Kalau ini kita praktekkan, saya jamin semua orang dalam kantor ini pasti jadi pemenang. Semoga pelatihannya lancar. Kita jadikan orang-orang beruntung, dijadikan pemenang-pemenang sejati, orang yang bisa bermanfaat buat keluarga, buat lingkungan, buat bangsa.